Makanya saya katakan petani itu adalah pahlawan yang tak mengenal tanah jasa. Bukan hanya guru ya berarti? Bukan, petani juga. Guru pun juga tidak bisa jadi guru kalau tidak makan. Ya kan? Iya betul. Yang dimakan itu hasil para jerih payah petani. Makanya saya beretikat, kalaupun saya diberi kesempatan oleh Maha Kuasa ke depannya dan didukung oleh masyarakat Musi Banyuasin, ya, saya warahmatullahi wabarakatuh. Halo Blokers, balik lagi di Blok 29C Production, berani bicara beda. Dengan saya Elisa Putri, dan tentunya saya hari ini nggak sendirian. Saya ditemani oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sangat terkenal, dan terkenalnya itu adalah dari anak petani menjadi wakil rakyat. Tentunya siapa lagi kalau bukan Mang Abu Sari SH.MH. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kenapa saya langsung manggil Mang? Karena beliau ini sering disapa Mang. Jadi Mama. kayak lebih akrab aja gitu Mang ya. Gimana kabarnya Mang hari ini? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Sibuk untuk hari ini ada kegiatan selanjutnya Mang? Alhamdulillah tadi pagi kami baru selesai saja melaksanakan rapat paripurna dalam rangka laporan hasil reses tahap 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan di tahun anggaran 2021. Dan rencananya sore hari ini ada 2 lagi item, itu rapat dengan perusahaan pupuk Pusri, Masalah Tenaga CSR dengan perusahaan yang lainnya di Komisi 2 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kebenaran juga saya sebagai Wakil Ketua Komisi 2 merangkap Wakil Ketua Praksipan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Oke, jadi sangat sibuk sekali ya Mamang kita ini, dan alhamdulillahnya itu masih bisa menyempatkan untuk hadir di channel kita. Oke Mang, mungkin Mamang lebih memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang belum paham tentang Mamang gitu. Baik, saudara-saudaraku, saya perkenalkan, nama saya Abu Sari SH.MSI, beralamat di Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Botoman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, di Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau untuk keseharian dari kecil dulu deh Mang, mungkin dari Mamang SMP, SD, SMP, SMA, boleh dong diceritain ke teman-teman, karena kan tadi dari anak petani itu sangat menarik sekali tuh. Ya, saya dilahirkan ke dunia ini dari 9 bersaudara. Alhamdulillah sampai hari ini ke-9 saudara itu masih sehat semua, sudah berkeluarga semua, boleh dikatakan semuanya hampir sukses. Alhamdulillah. Sementara orang tua saya namanya Haji Burhan dan ibu saya Hajah Halimah yang berasal dari desa Muara Punjung. Yang mana orang tua saya Haji Burhan itu pada dulunya zaman jajahan, beliau itu hanya mengecam pendidikan sekolah rakyat selama 3 bulan. Sementara waktu orang tua saya hanya sebagai seorang petani dan nelayan. Ibu saya sehari-harinya kalau pagi nyadap karet, ayah saya kalau musim air banjir itu nyari ikan di sawah, musim air turun di Sungai Musi. Pada saat musim kemarau, ayah dan ibu saya menanam padi di sawah Lebak di Mangunjaya. Dari bermodalkan pendidikan sekolah rakyat hanya 3 bulan, kami dari 9 bersaudara sangat berterima kasih, yang mana beliau bisa mendidik membesarkan kami. Hampir rata-rata dari 9 bersaudara itu mendapatkan pendidikan sarjana, baik S1 maupun S2. Pada saat saya sekolah SD, pulang sekolah, saya membantu orang tua saya kalau musim tanam padi, pergi ke sawah menanam padi. Kalau malamnya, waktu kelas 3, kelas 4 SD, mengikuti orang tua saya, bapak saya, mengemudi perahu untuk mencari ikan di sawah, di lebak-lebak, di rawa-rawa, kalaupun musim kemarau di Sungai Musi. Oh, itu di malam hari? Di malam hari. Bagi pasang tajur, pasang jaring, pasang rawa, itu namanya petani tangkap. Oh. Ya.
Terus pada saat saya sekolah SMP, kebenaran saya sekolah di SMP Yakabi, Yayasan, sekolah swasta di Kelurahan Mangunjaya, di desa saya. Yaitu kalau pagi saya itu nyadap karet. Paginya. Paginya jam 5 subuh, saya jam 6 subuh pagi itu sudah berangkat ke kebun nyadap karet sendirian. Emang sekolahnya jam berapa tuh, Mang? Sekolahnya masuknya jam 1 siang. Oh, siang. Jadi jam 11 sudah pulang, mandi, berangkat sekolah, pulangnya jam 5. Jam 5 sore saya langsung bawa tajur, pasang tajur di sepanjang Sungai Musi. Bawa perahu sendiri, pakai gayung, bukan pakai mesin, ya. Pasang tajur. Agak baliknya jam 8 malam, habis mandi, makan, jam 11 turun lagi, jengok tajur. Di sepanjang Sungai Musi. Kadang sambil nyaring beranyut, ambil nyala, nyari umpan. Terus tidur paling jam 1, nanti jam 3 subuh bangun lagi, jengok apa yang kita pasang, apa tajur, apa jaring dan segala hal. Itu semasa SD, Mang? SMP. Oh, SMP. Jadi terus sudah itu habis mandi berangkatlah nyadap karet. Nyadap karet kalau pagi sampai jam 11. Nah, seminggu sekali karet yang kami dapatkan itu, yang saya dapatkan itu dibekukan, dijual untuk biaya sekolah. Mulai beli sepatu, baju, pakaian dan bayar SPP. Waktu itu sekolahnya belum gratis loh. Ya? Sekolah gratis di Muba itu semenjaknya bupatinya Alek Nurdin. Iya, benar. Nah, waktu kami dulu tahun 80-an itu SPP-nya 100.000 loh. Besar. Sebulan. Sebulan 100.000 karena sekolah itu swasta. Nah, jadi setelah saya tamat SMP, saya bercita-cita ingin masuk polisi. Nah, ataupun masuk tentara. Orang tua saya tidak setuju. Bapak saya tidak setuju, katanya kalau kamu mau masuk tentara atau polisi, kata orang katanya biayanya besar. Jadi kamu silakan kalau kamu bisa. Ya, kita merasa tidak bisa, akhirnya mengikuti kehendak orang tua saya disuruhnya masuk sekolah pertanian di Sekayu. SPP SPMA cabang Sumbawa. Itu tahun 87. Di Sekayu saya pagi sekolah, sore beca sampai ke malam. Saya membeca. Gayung beca di Sekayu. Karena sekolah ngontrak. Sekolahnya nyewa bedeng di bawah rumah orang. Jadi sore sampai malam beca, pagi sekolah. Itu untuk memenuhi biaya sekolah. Baik mulai sewa rumah, beli pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan untuk praktek yang lain. Pas waktu itu, pada tahun 89, sekolah SPP SPMA di Musi Banyuasin itu bubar. Karena kurang peminat dan tidak ada dukungan lagi oleh pemerintah, karena itu yayasan pemerintah Musi Banyuasin. Akhirnya kami dari ke-9 orang dipindahkan ke Musirawas atau Lubuk Linggau. Alhamdulillah pada tahun 90 selesai sekolah di Lubuk Linggau, kembali ke kampung halaman. Waktu itu saya mengikuti tes menjadi penyuluh pertanian. Rupanya waktu tes tertulis dari 897 orang yang diluluskan itu 45 orang, satu-satunya yang nama yang pertama itu keluar nama saya. Wow. Abu Sari. Wow, hebat ya. Belum sarjana waktu itu. Nah, sehubungan bagaimana waktu itu honornya cuma 67.000. Jadi saya mengundurkan diri, akhirnya bekerjalah di perusahaan perkebunan. Yaitu pertama perusahaan perkebunan karet di desa Sungai Angin, Kecamatan Babatoman dari tahun 91 sampai 92. Sudah itu beralih pindah ke PT Binasain Salim Group di Semangos, Kabupaten Rawas Ilir, Musirawas ya. Itu di perkebunan kelapa sawit. 93 saya pindah bekerja di perusahaan swasta lagi di PT Baritomo Pacific Group di daerah Sokusuban, Bintialeh, Kabupaten Muba sampai 95. 95 saya pindah lagi bekerja di PT London Sumatera Indonesia di Rawas Ilir di daerah Bingin Teluk Lokasyon sampai 99. Pas meletus reformasi, keadaan perusahaan kredit, tidak ada lembur, akhirnya saya pulang, masuk lamaranlah ke PT Gatri Pekorina Indonesia di Mangunjaya di GPI 5. Terus sampai ke 2001. Pas waktu saya pulang itu, berdirinya Partai Amanat Nasional, saya ditawarkan oleh senior untuk menjadi Bendaharapan Kecamatan Babatoman. Sampai 2001 saya terpilih menjadi Ketua PAN Kecamatan Babatoman. Awal kisahnya saya duduk sebagai wakil rakyat. Itu
sangat dekat Mang ya, waktunya dari tahun 2000 ditawarkan sebagai 99 ya, bendahara. Mulai berdirinya PAN itu 99 ya, 98 baru terbentuk. Pas 2001 pemilihan kepengurusan penyegaran. Saya terpilih menjadi ketua PAN Kecamatan Babatoman. Waktu itu sambil bekerja di PT Gatri. Waktu di Gatri saya juga mendapat tawaran menjadi ketua Serikat Buruh SBSI dari Mutar Pak Pahan, menjadi ketua di Kabupaten Musi Banyuasin. Saya di samping saya bekerja, saya selalu membela buruh. Membela buruh, permasalahan ketidakadilan oleh perusahaan terhadap undang-undang tenaga kerja. Akhirnya saya di perusahaan itu setengahnya di blacklist, selalu dipersulit. Pas 2002 akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan PT Gatri, fokus untuk membela kaum buruh di Kabupaten Musi Banyuasin, melakukan aksi demo dan segala hal. Alhamdulillah respon masyarakat Musi Banyuasin, khususnya Kecamatan Babatoman dan sekitarnya, terhadap buruh-buruh yang saya bantu atas kezoliman perusahaan itu sangat tinggi. Mereka meminta saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Nah, pada saat itu 2004 saya pernah dituntut oleh perusahaan PT Pinago Utama karena membela buruh, ya, karena membuat di media, ya, akhirnya diperkarakan. Saya di pengadilan Sekayu kalah, saya naik banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, kalah juga, saya naik banding lagi ke Pengadilan Pusat, akhirnya tetap kalah. Ya, itu karena saya sempat baca juga perjalanan kan sempat juga ditahan ya. Ya, sempat. Jadi akhirnya putus waktu itu 2004 saya calon DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah saya terpilih. Perkara itu bergulir di tahun 2008 akhir, putusan Mahkamah Agung mengatakan saya tetap bersalah dengan putusan 3 bulan penjara. Setelah pemilu, 3 hari setelah pemilu, saya dipanggil oleh Kejaksaan Musi Banyuasin Sekayu untuk menjalankan hukuman. Alhamdulillah, saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap hukum, saya jalankan penjara 3 bulan. Berarti itu setelah menjadi wakil rakyat? Iya, setelah menjadi wakil rakyat, periode pertama sedang menjadi wakil rakyat. Iya, sedang menjadi wakil rakyat periode pertama, saya menjalankan hukuman di penjara Sekayu. Selesai masuk penjara, alhamdulillah periode kedua saya dilantik sebagai wakil ketua 2 DPRD Musi Banyuasin atas persetujuan Bang Zulkifli Hasan. Pada saat itu beliau sebagai Sekjen PAN Pusat yang berarti Mang yang periode 1 ini terputuskan oleh Mamang ditahan? Tidak. Oh, tidak. Tidak terputus karena cuma 3 bulan, itu hanya izin. Izin. Oke. Jadi waktu itu saya 2009 saya diangkat menjadi wakil ketua 2 DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Akhirnya saya kuliah akhir pekan di Skakirti Palembang. Jadi setiap Jumat sore saya ke Palembang, pagi hari Sabtu saya kuliah. Alhamdulillah selama lebih kurang 4 tahun saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 dan S2. Ya. Alhamdulillah setelah itu tahun 2014 saya calon kembali, ya, menjadi DPR Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah saya dilantik menjadi ketua DPRD Musi Banyuasin. 2019 saya calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah saya terpilih dan mendapatkan suara melimpah ruah, ya, dari para petani dan nelayan. Yang mana saya juga dari 2008 terpilih sebagai ketua KTNA Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi KTNA itu adalah kelompok kontak tani nelayan Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah sampai hari ini saya megang ketua KTNA Kabupaten Musi Banyuasin itu yang periode yang ketiga kali berturut-turut. Juga saya merangkap sebagai sekretaris KTNA Provinsi Sumatera Selatan. Banyak sekali ya. Ya, jadi jabatan saya pegang sekarang di partai, kalau di MUBA saya sebagai ketua Panasehat Kabupaten, kalau di PAN Provinsi saya sebagai wakil ketua membidangi petani nelayan, kalau di DPR saya di praksi sebagai
wakil ketua fraksi PAN, kalau di DPR-nya saya wakil ketua Komisi 2. Oke. Nah, banyak sekali yang kami perbuat selama kami duduk di anggota dewan untuk para petani dan nelayan. Yang mana saya memang background-nya dulu, awalnya memang dari nenek moyang saya itu adalah petani, ya. Sudah itu saya sekolah pertanian, selanjutnya saya memegang organisasi kontak tani nelayan, dan juga di DPR-nya saya periode pertama sebagai anggota Komisi 2, periode kedua saya koordinator Komisi 2, periode ketiga sebagai ketua, periode keempat ini saya kembali lagi ke Komisi 2. Yang mana Komisi 2 itu adalah membidangi perekonomian secara umum, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya. Karena ada pepatah yang mengatakan, kalau memandang bintang di langit, jangan pernah lupa rumput di bumi. Kita kan dari petani, duduk sebagai wakil rakyat, ya harus memperjuangkan nasib petani. Karena petani itu adalah pahlawan yang tak mengenal tanda jasa. Saya dan lain-lain sebagainya itu para pejabat tidak pernah akan bisa duduk sebagai pejabat kalau tidak makan. Mati kalau dia tidak makan. Omong kosong sekolah gratis, ya anaknya tujuan anak kita pintar kalau tidak makan. Omong kosong lah program berobat gratis, tidak pernah akan sehat kalau tidak makan. Yang dimakan ini semuanya dari hasil para petani. Makanya saya katakan petani itu adalah pahlawan yang tak mengenal tanah jasa. Bukan hanya guru ya berarti? Bukan, petani juga. Guru pun juga tidak bisa jadi guru kalau tidak makan. Ya kan? Iya betul. Yang dimakan itu hasil para jeripaya petani. Makanya saya bertekad, kalaupun saya diberi kesempatan oleh Maha Kuasa ke depannya dan didukung oleh masyarakat Musi Banyuasin, ya, saya akan memperjuangkan untuk kesejahteraan nasib petani. Apabila saya didukung oleh masyarakat, mendapat restu dari Maha Kuasa untuk menjadi kepala daerah Musi Banyuasin. Wow, ternyata ada rencana untuk ke sana ya? Ya, kita sebagai manusia boleh berencana, tetapi yang menentukan itu segalanya yang Maha Kuasa. Saya yakin dengan mengucapkan Bismillah, bila diberi kesempatan, bila diperintahkan oleh partai, bila didukung oleh masyarakat, bila direstui oleh Yang Maha Kuasa, saya akan maju ke Pilkada Musi Banyuasin di bulan 11 tahun 2024. Siapa tahu ya yang mengatakan anak petani itu bukan hanya sebagai wakil rakyat saja, anak petani bisa menjadi kepala daerah. Kenapa di Musi Banyuasin kami lihat ada lebih dari 85% masyarakat Musi Banyuasin itu kehidupannya tergantung pada petani. Iya. Jadi petani itu yang harus kita utamakan. Urusan infrastruktur dan lain sebagainya itu sudah yang kedua. Pendidikan segala halnya. Yang jelasnya, kalau petaninya sejahtera, ya masyarakatnya sejahtera. Iya. Tidak bisa masyarakat Musi Banyuasin ataupun Sumatera Selatan sejahtera kalau petaninya sendiri tidak sejahtera. Nah, oleh karena itu pertanian yang harus kita utamakan. Berarti untuk di 2024 ini khususnya lebih ke kepala daerah, Mang? Masih melihat situasi dan kondisi. Karena perahu kita ini Partai Amanat Nasional. Nanti ada pertimbangan partai sehubungan di Musi Banyuasin per tanggal 20 Mei tahun 2022 nanti kepala daerahnya sudah habis, akan ada PLT yang baru selama 2,5 tahun. Nah, tentunya Partai Amanat Nasional ya akan mengambil suatu keputusan melihat mungkin kalaupun ada survei ya siapa yang mendapatkan dukungan yang terbanyak. Kalau misalnya saya ya dalam survei itu mendapat dukungan yang signifikan, pasti saya yang diperintahkan untuk maju. Ya kalau sudah diperintahkan mau bilang apa? Seberat apapun ya kita harus jalankan demi untuk masyarakat Musi Banyuasin. Anda ini Mang ya, tidak ada perintah dari PAN untuk Mamang ke kepala daerah. Apakah memang ada niat untuk maju ke DPR DRI atau ingin maju tetap di DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini? Semuanya itu tergantung partai. Kalau partai memerintahkan kamu kembali ke daerah, misalnya calon bupati atau wakil bupati, siap. Kamu calon DPR Kabupaten Muba lagi, siap. Kamu tetap di provinsi, siap. Katanya kamu calon DPR RI, lebih dari siap. Kenapa?
saya katakan, saya di samping sebagai ketua KTNA, ketua Petani Nelayan Kabupaten Musi Banyuasin, juga merangkap sebagai sekretaris ya KTNA Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya punya jaringan, ya. Tentunya punya jaringan. Oke. Berbicara tentang kesuksesan Mamang dari awal, dari mulai sekolah SD, SMP, SMA yang begitu Penuh suka dan duka. iya, penuh suka dan duka, mungkin bisa dianggap oleh teman-teman milenial pahit lah ya. Pahit, sangat Iya. pahit ya. Apa sih, mantang karet, Iya. terus Nyari ikan, beca, iya. Itu hal yang sangat sulit dilakukan oleh milenial saat ini. Betul. Nah, beralih ke strategi nih, Mang. Ya. Untuk kan Mamang udah berarti 3 periode di MUBA, Satu 1 periode ke di provinsi provinsi. ya. Nah, untuk keseluruhan itu apakah memang Mamang hanya mengandalkan strategi Mamang di buruh atau di apa sih, kayak memberikan pelayanan yang baik kepada buruh, memperjuangkan buruh, apa memang ada strategi lain untuk menarik para masyarakat untuk tetap mendukung Mamang? Sebenarnya kita ini hidup di Sumatera Selatan ini khususnya atau Indonesia, kita ini orang timur. Ya. Tunjuknya kita ini dari tegur sapa, Oke. ya, bahasa, pergaulan, bukan saja dari para petani. Jadi selama kami duduk di Musi Banyuasin 3 periode, tentunya menampung seluruh aspirasi masyarakat. Seperti 2018 saya memperjuangkan kenaikan gaji guru honor yang berjumlah 7.016 orang, yang mana guru yang sudah K2 dari gaji 1 juta saya perjuangkan menjadi 1,8 per bulan. Yang NUPTK dari gaji 1 juta guru SD, TK, SD, SMP menjadi 1,5. Terus TK atau PAUD dari 360 melalui dana ADD ditambah 360. Jadi saya perjuangkan peningkatan honor untuk guru. Alhamdulillah, se-Sumatera Selatan untuk honor guru SD, TK, SD, SMP, Musi Banyuasin lah yang sangat besar. Itu perjuangan saya dari waktu menjabat ketua DPRD Musi Banyuasin. Berarti banyak sekali ya perjuangan yang sudah Nah, baru-baru ini saya yang bertiak lantang melalui praksi Partai Amanat Nasional sampai ke laporan Komisi 2, yang mana saya mengatakan di rapat paripurna, ya, bagaimana kita Sumatera Selatan ini mau menjadi lumbung pangan, ya, sementara tenaga penyuluh saja kurang, ya. Saya menyatakan, coba lihat di kabupaten-kabupaten itu berapa jumlah desa yang ada, berapa jumlah penyuluh. Kalau kita bandingkan antara dunia pendidikan dengan dunia pertanian, sangat-sangat jauh timpang. Pendidikan itu kalau di sekolah dasar ada guru kelas, ada guru mata pelajaran, ada kepala sekolah. Itu pun kalau ada 1 sekolah di desa itu. Bahkan kadang-kadang ada 2 sampai 3 sekolah SD. Sementara penyuluh, dia memegang 1 penyuluh itu 5 sampai 7 desa. 1 penyuluh. 1 penyuluh 5 sampai 7 desa. Sementara dalam 1 desa itu ada yang belasan kelompok tani. Makanya tidak signifikan. Oleh karena itu alhamdulillah yang kami teriakkan melalui praksi PAN dan laporan dari Komisi 2, saya juga yang waktu laporan itu diakomodir oleh Pak Gubernur. Tahun 2020 Pak Gubernur memanggil telah merekrut 1.000 penyuluh. Dan tahun ini Pak Gubernur sudah merekrut lagi 400 penyuluh, pendamping penyuluh. Jadi 2 tahun ini ada penerimaan penyuluh sebanyak 1.400 orang. Dan ada lagi nanti masalah yang petugas perkebunan, petugas perikanan, kehutanan. Insya Allah di tahun 2022 melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan akan merekrut 220 tenaga peternakan untuk di tingkat kecamatan. Nah, tadi kan Mamang udah memperjuangkan gaji honorer di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 7.000. Selanjutnya memperjuangkan penyuluh sebanyak dalam 2 tahun ini 1.400 penyuluh. Nah, apakah ada lagi Mang program yang Mamang buat untuk kesejahteraan masyarakat MUBA? Ya, hampir terlupakan bahwasanya semenjak saya duduk di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, pada saat itu saya melihat banyak sekali masyarakat yang sakit itu kurangnya transportasi ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Akhirnya alhamdulillah saya ngeredit mobil ambulan, membuat program ambulan gratis. Sampai hari ini ambulan itu sudah ribuan orang
membawa orang sakit, bahkan ribuan orang membawa jenazah baik dari rumah sakit ke rumah, dari rumah ke tempat pemakaman. Akhirnya sekarang di Musi Banyuasin banyak sekali mobil-mobil ambulan gratis itu. Iya. Tapi saya sebagai pelopor inisiator untuk di Musi Banyuasin, dewan yang pertama mengadakan mobil ambulan gratis di Musi Banyuasin. Nah, sedikit agak jauh dari pertanian, Mang ya. Ya. Saya pernah dengar di Kelurahan Mangunjaya, tepatnya di tempat Mamang besar ya, Mang ya. Ya. Ada jembatan di situ, Ya. ada jembatan Mangunjaya Menghubung ke Plaka Tinggi. menghubung ke Plaka Tinggi. Katanya sih itu dari aspirasi Mamang. Apakah itu Betul sekali. Jadi saya selaku dewan di Musi Banyuasin 3 periode. Jadi pada saat seperti momen reses. Iya. Jadi reses itu ada aturan dari pemerintah, sudah menjadi suatu kewajiban setiap tahunnya ada beberapa kali turun ke lapangan untuk menampung aspirasi masyarakat. Nah, pada saat reses banyak sekali usulan-usulan dari masyarakat. Tentunya tidak semua usulan yang bisa kita akomodir. Karena kalau mau diakomodir semua, dalam satu kali reses saja, mungkin 10 tahun APBD itu kita bond, kita pinjam dulu, kita bangun masih tidak terpenuhi. Nah, tentunya kita harus mencari program-program secara prioritas. Mana betul-betul yang dikatakan program yang sangat-sangat mendesak. Contoh, saya harus membangun jembatan Musi di Mangunjaya. Harus membangun jembatan Musi ada di Terusan, Kasanga Desa. Harus membangun jembatan di desa Sungai Napal, Batang Harleko. Harus membangun jembatan di Teluk Kijing, Rantau Kroya. Ya, alhamdulillah pada saat saya sebagai wakil ketua, pembangunan jembatan Musi di Mangunjaya terbangun di Terusan, ya, Muara Rawas di Sangadesa terbangun, terus di Sungai Napal Kecamatan Batang Harleko terbangun. Akhir masa jabatan saya kemarin memulai membangun jembatan Musi Teluk Kijing atau Kecamatan Lais menuju Rako, karena itu aksesnya ke Pali. Nah, kenapa kita harus bangun jembatan? Karena kita lihat selama ini kalau masyarakat itu mau nyebrang, transportasi itu kadang pakai ketek. Ketek itu kan pakai lelang. Katanya itu sumber PAD. Terkadang juga yang punya menang lelang ini selalunya terlambat untuk menyeberangkan keteknya. Jadi otomatis transportasi itu terhambat. Misalnya ada orang sakit, ada orang mau bertugas. Jadi kita pikir kita harus bangunkan jembatan. Karena faktor jembatan tadi itu untuk memudahkan transportasi. Dengan adanya mudahnya transportasinya, jalannya bagus, otomatis hasil pertanian dapat disalurkan ke pasar-pasar tanpa biaya yang lebih besar dan risiko hasil pertanian itu sangat kecil. Oke, benar. Nah, berarti berbicara tentang mobilitas hasil pertanian, berarti memang nggak hanya di pertanian dan nelayan nih. Tidak. Di perdagangan juga. Makanya saya kemarin ya diajak oleh Harmoko ya sebagai pembina APKLI Kota Palembang. Karena kenapa? Yang dijual di pasar itu pedagang kaki lima itu menjual hasil-hasil daripada pertanian, ya kan? Betul. Terkadang para pedagang ini terzolimi oleh para aparat, baik Pol PP dan lain sebagainya. Para pedagang kaki lima itu terkadang diusir, digebuki, boleh kami katakan kurang manusiawi. Tentunya ini tentang adanya kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Tetapi tidak semerta-merta harus demikian. Sebagai aparat Pol PP dan Dishub dan sebagainya itu tidak bisa serta-merta untuk melakukan hukum rimba. Tentunya harus dibicarakan dari hati ke hati terhadap para pedagang kaki lima. Makanya saya siap bergabung. Saya diajak menjadi pembina Kota Palembang. Rupanya si Harmoko itu, Pak Harmoko yang anak masih muda yang itu terpilih juga katanya menjadi ketua APKLI Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya juga diajak sebagai pembina APKLI Sumatera Selatan. Nah, saya berharap ada kesinambungan antara pedagang kaki lima dengan petani. Yang mana hasil pertanian itu ya untuk dibawa ke pasar, yang jualnya adalah pedagang kaki lima. Makanya saya siap bergabung. Berarti kenapa? Karena nyambung dari pertanian ke pedagang. Makanya saya siap untuk memberi support kepada Harmoko dan kawan-kawan dalam hal membesarkan organisasi APKLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Nah, untuk di situ adakah program dari Mamang sendiri untuk? Oh ya, melalui Komisi 2 kami kemarin pernah rapat ya
saya mengundang daripada APKLI dengan mitra Komisi 2, baik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, yang jelasnya perindustrian, terus PTSP tentang perizinan. Alhamdulillah ya mendapat respon yang sangat signifikan dari mitra Komisi 2 untuk tentang pengurusan masalah perizinan. Perizinan kalau ada pedagang kaki lima baik Kota Palembang maupun Sumatera Selatan, ya silakan menghubungi Harmoko tanpa biaya, gratis. Kalaupun ada biayanya, lapor ke saya, PTSP itu saya akan rekomendasikan gubernur untuk dipecat. Tentang perizinan perdagangan dan segala hal. Berarti sekarang pedagang kaki lima sudah lebih diperhatikan ya? Alhamdulillah, ya karena sinkronisasi komunikasi kita berjalan antara Ketua APKLI Provinsi Sumatera Selatan kepada kami sebagai mitra Komisi 2, ya, yang membidangi pertanian secara umum. Alhamdulillah kita bisa untuk bahu-membahu untuk bagaimana caranya asosiasi pedagang kaki lima ini untuk dikenal oleh masyarakat umum, bukan hanya sebatas pengurusan. Jadi pedagang-pedagang kaki lima itu tahu, oh dia nih ada induknya, ada bapaknya, yaitu APKLI. Kalau ada permasalahan pada pedagang bisa untuk berkoordinasi kepada APKLI baik di kabupaten maupun di provinsi. Oke, beralih dari nelayan, petani dan ini, kita balik lagi ke partai nih Pak ya. Oh iya. Kan sekarang itu banyak sekali mungkin teman-teman generasi muda yang memang ingin menjadi salah satu wakil rakyat, tetapi kalau bahasa sekarang itu kayak insecure duluan loh Pak, kayak minder duluan karena sudah banyaknya seperti kasus money politik ini. Itu pandangan menurut Bapak yang Mamang yang yang sudah beberapa periode di wakil rakyat ini? Sesungguhnya tidak semuanya uang itu bisa menjadikan dewan. Tidak. Kalau saya, uang itu yang sudah terakhir, yang ke-10 kalinya. Pertama, untuk menjadi wakil rakyat itu dikenal. Yang kedua, disenangi. Yang ketiga, dipilih. Nah, untuk sampai ke poin ketiga dipilih, itu pertama kita harus dikenal dulu. Seperti Harmoko, ya kan? Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Siapa ketuanya? Harmoko. Bagaimana supaya pedagang kaki lima senang? Dia harus berjibaku membantu apa menjadi kesusahan para pedagang kaki lima. Misalnya ada program-program dari pemerintah, ya, baik itu BLT, baik itu tentang pengurusan surat-surat izin segala hal, terus pinjaman yang tanpa dari bank yang tanpa bunga, dia harus maju. Otomatis pedagang senang. Kalau senang, memilih. Nah, bagaimana caranya supaya para kaum muda milenial ini bahasanya itu supaya masyarakat itu merasa terhutang budi. Setelah dikenal, senang, dia merasa terhutang budi. Kalau dia merasa terhutang budi, namanya kita ini orang timur. Ya, tidak semua orang itu kacang lupa dengan kulitnya. Seperti melepas anjing kejepit. Tidak semua orang. Masih ada masyarakat kita ini yang masih mempunyai hati nurani. Masih ada. Jadi dikenal, disenangi, dipilih. Kuncinya yang ku bilang tadi, kita harus banyak berbuat ya kepada masyarakat. Walaupun tidak semua padi yang kita tanam tumbuh padi, terkadang ada tumbuh rumput. Tetapi di saat kita menanam ilalang, tidak akan pernah tumbuh padi. Benar. Itu bahasanya. Nah, itu dari mungkin sisi pendekatan sampai ke dipilih. Nah, sekarang saya pengen tahu kayak pandangan Mamang terhadap money politik, karena bukan lagi menjadi sebuah rahasia, karena udah jadi rahasia umum lah yang namanya money politik itu. Menurut Mamang gimana tuh? Sebenarnya memang money politik itu sudah terjadinya kayak seperti tradisi. Pada saat si calon memberi upeti kepada masyarakat, dia merasa sudah membeli, seperti terjadinya supply dan demand. Terjadinya jual beli. Misalnya saya beli rokok, saya berikan uang, ya kan? Anda memberikan rokok. Berarti tidak ada lagi hutang budi, ya kan? Habis. Nah, yang seperti itu, kalau dewan itu banyak mengeluarkan uang, akhirnya setelah dia duduk, dia merasakan sudah bayar. Dia tidak mempunyai rasa beban tanggung jawab
pada saat dia disumpah dengan Al-Quran 30 juz itu, demi Allah saya bersumpah akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan saya, dia tidak akan melakukan itu. Kenapa? Dia merasa sudah beli. Tetapi tidak juga sebagai seorang calon, baik calon kepala desa, DPR, gubernur, itu tidak mengeluarkan uang. Tentunya ada kebutuhan untuk atribut, ada keperluan untuk tim sukses. Tim sukses itu mau pasang atribut, mau mensosialisasikan nama kita. Dia kan punya anak istri. Ada dana operasional untuk tim sukses. Beli bensin, beli rokok. Ya, paling tidak dia menghilangkan waktu beberapa hari, anak istrinya di rumah, tentunya mau makan. Ya, jadi tapi tidak segalanya. Uang itu tidak segalanya. Kalau saya memprediksi 25% dikenal, 25% itu disenangi, 25% uang, ya, 25% itu jasa. Nah, sepanjang Mamang menjadi wakil rakyat, apa sih Mang suka duka atau kesan pesannya nih sepanjang Mamang jadi wakil rakyat? Dukanya pada saat wakil rakyat itu mengusulkan program-program yang diusulkan oleh masyarakat kepada pemerintah, tetapi dari pihak pemerintah melalui TAPD tidak mengakomodir dari program-program itu. Jadi apa? Jadi pada saat kita reses kembali ditunjuki oleh masyarakat, mana yang kami usulkan dulu. Itu dukanya. Ya, sukanya pada saat kita dapat memperjuangkan apa yang menjadi usulan masyarakat, di situ ucapan terima kasih bertebaran. Terima kasih Pak Abu, terima kasih kami tidak lagi naik perahu, sudah bisa nyadap karet ke seberang katanya, lewat jembatan pakai sepeda motor maupun pakai jalan kaki. Itu sukanya. Itu sukanya. Ya, kalau dukanya, itulah duka seorang dewan itu apabila dia tidak bisa ya memperjuangkan apa yang dia usulkan oleh masyarakat. Makanya tidak semua dewan itu bisa berhasil setiap tahun. Setiap tahunnya itu belum tentu ada 25% yang masih bisa bertahan. Jadi setiap periode. Provinsi Sumatera Selatan ini periode lalu 2014-2019 cuma 25% yang masih bertahan, 75%-nya lewat. Oke. Sudah nggak jadi lagi. Nah, rumusnya bagaimana? Untuk mendapatkan itu memang lebih mudah daripada untuk mempertahankan. Iya. Nah, yang sudah duduk ini untuk duduk kembali itu susah. Susah kalau dia tidak bisa membuktikan karyanya selama sebagai wakil rakyat. Iya. Kuncinya seperti itu, harus berbuat. Jangan menjadi dewan D5. Datang, duduk, dengar, duit, diam. Hilangkan itu. Sebagai wakil rakyat yang sudah disumpah melalui Al-Quran, di bahu ini, di pundak ini berjuta harapan yang menjadi tumpuan masyarakat. Kita harus perjuangkan. Nah, balik lagi ke kisah Mamang dulu yang Mamang sempat demo inilah itulah. Sekarang Mamang duduk di wakil rakyat. Pernah nggak sih Mamang kayak berontak atau kayak merasa kayak aku harus memperjuangkan ini, berontak mungkin di sidang atau gimana? Memperjuangkan program yang Mamang usulkan. Jadi kalau dulu saya sebagai ketua SBSI dalam hal mencari suatu keadilan pemerintah terhadap kaum buruh, saya melakukan aksi demo di depan kantor Dinas Tenaga Kerja, kantor Bupati, kantor DPR. Nah, kalau sudah menjadi wakil rakyat, ya tidak mesti demo dong. Iya. Caranya, melalui rapat di komisi, melalui rapat di paripurna, kita masukkan dalam pandangan fraksi, laporan komisi. Kalaupun belum direalisasikan, kita harus interupsi. Oke. Saya selalu, mungkin kalau adik-adik masyarakat lain melihat di TV, baca di koran, interupsi, Pak Abu interupsi. Ya karena terkadang memang kita harus seperti itu, karena DPR itu dibayar untuk bicara. Ya. Kalau dewan itu dibayar untuk bicara, menyuarakan, membicarakan apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Oke. Udah apa sih selama 4 periode ini memang ya? Ada nggak sih pesan Mamang untuk para generasi muda? Pesannya untuk mungkin di entah teman-teman yang mau jadi caleg atau entah teman-teman yang di petani, di nelayan, untuk pesannya, Mang. Wadah, ya. Jadi
Kami berharap, karena ada peribahasa yang mengatakan itu masa itu ada orangnya dan orang itu ada masanya. Masa sekarang saya masih duduk dewan. Kemungkinan 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi usia kami sudah tua, tidak mampu lagi untuk menjadi wakil rakyat ataupun berpikir yang lebih banyak. Jadi kami berharap kepada generasi muda, Anda semua adalah sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Tentunya dimodali dari pendidikan, dimodali dari wawasan. Karena menjadi seorang pemimpin tanpa disertai dengan pendidikan, kepemimpinan tidak akan pernah berhasil. Yang kedua, kalaupun Anda pemimpin, yang saya sampaikan tadi, kalau memandang bintang di langit, jangan pernah lupa rumput di bumi. Kita harus tahu asal kita. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya ini berasalnya dari anak petani dan nelayan, ya kan? Kalaupun saya menjadi dewan ini sudah 4 periode, saya katakan ini suatu mukjizat bagi saya, karena dulunya tidak pernah terbayangkan. Jangankan berencana, bermimpi pun tidak. Karena saya ini anak Burhan, waktu itu Burhan itu kan belum haji. Iya. Kalau sekarang saya sudah haji dengan ibu, sudah hajah, ya kan? Saya tahu siapa saya, dari mana saya, sedang di mana saya, dan akan kemana saya. Tetapi semua itu memang sudah ada suratan tangan, ada takdir kita. Karena bila Tuhan mengendaki, kun kata Allah, piakun kata Muhammad, jadi maka terjadilah. Jadi kita manusia boleh berusaha, boleh berdoa, semua itu yang menentukan yang Maha Kuasa. Iya, betul. Tapi diniati diawali dengan bismillah. Niat kita apa? Kalau kita mau calon DPR, atau kita mau calon bupati atau gubernur, bila saya terpilih nanti, saya akan begini. Nah, kalau niatnya sudah jahat dari awal, tidak akan mendapat restu dari Maha Kuasa. Benar sekali. Oke, tadi aku sedikit belum menyinggung tentang biografi keluarga nih, Pak. Oh iya. Mungkin bisa diceritain ke teman-teman keluarga dari istri, anak. Ya, jadi saya punya istri namanya Haja Surnawati. Sekarang mengajar honor di SMK Mangunjaya, di SMK dan SMA Mangunjaya. Usianya sudah 50-an tahun, tidak akan pernah menjadi pegawai negeri. Tetapi bukan mau berharap menjadi pegawai negeri, dia dengan sisa usianya yang ada untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Terus anak saya yang tertua itu kelahiran tahun Desember 90, itu namanya Deswani Alexander, dia wira swasta, ya. Dia tinggal di Sekayu. Anak saya yang kedua namanya Desianti Mengsari, sekarang sebagai bidan honor tenaga di Puskesmas Babatoman. Anak saya yang ketiga namanya Triwayu Suryadi, sekarang sedang mengikuti pendidikan semester 4 di Setiapadah Palembang. Berarti ada 3 anak, 2 perempuan? 1 perempuan, 2 laki-laki, ya. Nah, cucung saya sudah 3. Dari anak yang tertua 1, dari anak saya yang perempuan sudah 2. Mungkin ada harapan untuk anak yang ketiga ini untuk meneruskan jejaknya. Kita melihat cakal bakalnya, sepertinya yang ketiga ini ada. Karena dari pergaulannya, bahasanya, sopan santunnya, wawasannya, sepertinya ada. Tetapi sebagai orang tua, kita tidak memaksa kehendak mau kemana arahnya. Kalau dia pengennya wira swasta, silahkan. Kalau dia pengennya untuk meneruskan perjuangan ayahnya, silakan. Kalau dia ingin menjadi pedagang kaki 5, saya akan menghubungi Harmoko nanti untuk dapat rekomendasi. Kalau dia mau jadi petani, ya sampai hari ini saya masih tetap menjadi petani. Bila saya pulang hari Jumat sore, hari Sabtu pagi kondangan, minggunya kondangan, habis kondangan saya ada di kebun. Saya walaupun setahunnya saya bisa menanam 1 hektar karet, kadang sawit, kadang agronya, ya kan? Kalau malamnya saya, kalau ada di kampung itu orang tahlilan, saya ikut tahlilan. Nah, jadi kalau petani saya insya Allah sampai mata saya terpejam, saya tetap akan menjadi petani. Karena tidak akan lupa dari mana? Tidak akan lupa, karena kebutuhan hidup orang itu dari petani. Oh iya, benar. Ya, karena bagaimanapun caranya, ya, caranya kita hidup ini tinggal tergantung kita. Kalau saya, hiburan saya
di kebun, di sawah. Jadi hiburan saya bukan diskotik, ya, bukan di tempat-tempat hura-hura. Hiburan saya di kebun. Makanya badan saya hitam. Mungkin salah satunya dewan di Sumsel ini yang paling hitam saya. Muka saya kusut. Kenapa? Padang bersinar matahari, hujan, debu. Bagi saya tidak ada masalah. Paling tidak saya sudah dapat memberi contoh kepada generasi muda. Tuh loh, mantan ketua dewan provinsi saja masih mau pegang cangkul. Kok kenapa pemuda-pemuda, anak-anak yang masih remaja tidak mau bekerja keras? Iya, benar. Nah, pejabat saja masih mau berkebun. Kenapa? Dari sejengkal tanah itu dapat bermanfaat untuk orang banyak. Karena hidup ini sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk orang banyak. Nih Pak, harapan terbesar untuk Sumatera Selatan untuk saat ini ke depannya itu apa Pak? Ya, harapan kami sebagai wakil rakyat yang tentunya bermitra dengan eksekutif, ialah Bapak Gubernur dan jajarannya, yang mana kalau pada saat zamannya Pak Alex Nurdin sebagai Gubernur Sumatera Selatan, banyak sekali program-program miswar seperti tempat sarana olahraga, IRT dan lain-lain sebagainya. Nah, kami berharap kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk kedepannya, di samping infrastruktur jalan yang boleh dikatakan sampai hari ini sudah hampir 50% selesai, dan kami berharap kedepannya untuk memfokuskan diri, karena Sumsel ini akan bercita-cita untuk menjadi swasembada pangan. Jadi otomatis di dunia pertanian ya harus kita galakkan, baik pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, baik peternakan, perikanan, perkebunan dan lain-lain sebagainya. Kami berharap ke depan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu betul-betul untuk menggalakkan pertanian di Sumatera Selatan. Kenapa? Karena kalau tambang batu bara, migas itu, gas, minyak, semakin lama semakin berkurang. Iya. Ya kan? Karena itu kan akan habis. Akan habis. Tapi kalau pertanian tidak habis-habis. Iya. Nah, sekarang kalau ada pertanian modern, itu hasilnya akan lebih besar. Benar, betul sekali. Nah, ini untuk tadi kan untuk pemerintah dan masyarakat. Nah, sekarang lebih ke untuk para petani dan para nelayan sampai ke pedagang. Harapannya apa, Pak? Ya, kami berharap kepada petani, nelayan, khususnya, ya harapan kami untuk sementara ini tetaplah fokus pada usahanya. Karena jujur saja, sejak tragedinya adanya COVID-19, dalam hal pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat belum bisa banyak berbuat untuk kepentingan petani dan nelayan. Nah, juga kami berharap kepada pedagang kaki lima, ya, masih dalam permasalahan COVID, ya jaga kesehatan, kalaupun berdagang tetap pakai masker, ya kan? Karena di perdagangan itulah tempatnya perkumpulan para pembeli. Nah, takutnya nanti pembeli ini membawa ada yang terkena COVID, akhirnya ketularan juga kepada para pedagang. Iya, benar sekali. Ya. Terakhir, harapan Mamang terhadap karir Mamang ke depan. Selain tadi udah di-spill untuk di kepala daerah Musi Banyuasin, mungkin ada tadi kan Mamang bilang tergantung dari arahan dari partai. Nah, mungkin harapan dari hati Mamang sendiri di mana sih, Mang, sebenarnya? Sebenarnya jujur saya mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam, dan bahkan sudah termimpi-mimpi. Saya pengen menjadi kepala daerah Musi Banyuasin. Kenapa? Saya berpikirnya begini. Memang ada orang mengatakan tidak pernah seseorang itu berpengalaman apabila belum pernah mencoba. Dalam hal kepemerintahan saya sudah berpengalaman 4 periode. Yang lain aja belum pernah menjadi DPR, mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, apalagi saya yang sudah 4 periode di wakil rakyat. Pendidikan saya juga tidak salah, tidak kalah, ya kan? Terus kalaupun kata orang nantinya
Kalau setelah jadi kepala daerah itu akan lupa, tidak mungkin saya lupa. Kenapa? Karena saya ini orang dari nol. Yang sering melupakan masyarakat ini orang yang jadinya karena sudah duduk di tumpukan uang atau sudah duduk di tumpukan jabatan. Kalau saya kan memang dari nol. Dari nyari ikan, nyadap karet, gayung beca. Bahkan di Musirawas, di Linggau, waktu kelas 3, paginya saya kerja bangunan setengah hari. Sorenya sekolah. Kerja bangunan. Demi untuk apa? Menunjang kehidupan. Menunjangi kebutuhan sekolah saya, karena biaya yang dikirimkan oleh orang tua dulu tidak mencukupi. Dulu ngirimnya bukan pakai ATM, pakai wesel. Per bulannya dijatahi oleh orang tua saya. Kamu harus cukup sekian, kalau tidak Bapak tidak mampu. Kenapa? Bapak saya menghidupi 9 orang anak. 4 di atas saya, 4 di bawah saya ini anak tengah-tengah. Alhamdulillah dengan diskresi orang tua saya, disiplin orang tua saya, alhamdulillah anaknya ada yang jadi pegawai, ada yang jadi wakil rakyat, ada yang jadi pedagang, bisnis di Bandung, ada juga yang buka konveksi segala hal. Dan 8 orangnya tetap di Kelurahan Mangunjaya. Terakhir, yang sangat terakhir adalah pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, masyarakatnya. Ya, kami berpesan kepada masyarakat Muba dulu ya. RI dulu, RI. Indonesia. Ya, kalau ada niat ya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, baik provinsi, kita harus memegang jabatan. Karena kalaupun kita kaya pribadi, tidak akan mampu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pastinya sayang. Jadi caranya untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak itu kita harus merebut satu kekuasaan, baik itu legislatif maupun eksekutif. Pesan saya kepada masyarakat Musi Banyuasin yang terakhir, kalau memang saya pantas untuk dipilih, untuk didukung, pilihlah saya ke depan. Tapi kalau memang tidak, ya mohon maaf, Tuhan yang akan menentukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian teman-teman perbincangan saya dengan Mang Abu. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus saya pertanyakan dengan Karena saya beliau, ditunggu karena rapat beliau dengan Pusri. Udah ditunggu rapat. Jadi mohon maaf, mungkin Pusri. nanti next kita akan berbincang-bincang kembali dengan Mang Abu Sari. Jangan lupa tonton, like, comment, and subscribe di Blok 29C Production. Saya Elisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi